Makassar belum aman bagi perempuan dan anak. Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPPA Kota Makassar mengungkap fakta baru. Kekerasan terhadap perempuan dan anak di ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan ini sangat dominan sekaligus mencekam. Bayangkan, sepanjang 2025 tercatat 1.222 kasus. Angka ini lebih besar 130% dari tahun sebelumnya. Sebuah fenomena perkotaan yang tak patut berlanjut di masa datang. Komposisi korban memperlihatkan wajah nyata kerentanan. Anak mendominasi laporan, diikuti perempuan dewasa. Dua kelompok yang kerap berada dalam posisi subordinat dalam relasi sosial dan keluarga. Lebih mengejutkan, sebagian besar pelaku berasal dari lingkar terdekat, orang tua, pasangan, pacar, tetangga, bahkan figur otoritatif. Fakta ini menegaskan, rumah dan lingkungan sekitar tidak selalu menjadi ruang aman. Normalisasi kekerasan dalam hubungan dekat telah menjadikan kekerasan seolah urusan internal, bukan kriminalitas yang harus dilawan secara sistemik. Tapi di balik lonjakan tinggi data itu, sesungguhnya didorong oleh adanya mekanisme kerja baru, bukan hanya karena jumlah kasusnya, melainkan akibat lahirnya keberanian warga dan sistem yang tersedia untuk melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak itu. Integrasi data dari UPTD PPA, Puspaga, dan jaringan shelter warga membuat lebih banyak peristiwa tercatat. Sebaran wilayah menunjukkan konsentrasi kasus di beberapa kecamatan, terutama wilayah padat penduduk dan kawasan yang dinamis secara ekonomi. Di satu sisi, ini menandakan akses pelaporan yang semakin terbuka. Di sisi lain, ada tekanan sosial ekonomi, urbanisasi, dan lemahnya jejaring perlindungan sosial yang memperbesar risiko kekerasan. Daerah dengan laporan rendah bukan berarti aman. Penting pula memastikan adanya perluasan layanan di mana pusat layanan, shelter, dan unit pendampingan korban harus bergerak dari sekedar mencatat menjadi benar-benar mengelola risiko. Setiap laporan mesti diikuti asesmen menyeluruh, kondisi psikologis korban, keamanan lingkungan, potensi ancaman lanjutan, serta kebutuhan pemulihan jangka panjang. Tanpa mekanisme ini, korban berisiko kembali ke lingkar kekerasan yang sama. Pada akhirnya, data ini adalah panggilan moral agar negara hadir lebih sigap, lebih konsisten. Lonjakan laporan sebagai tanda korban mulai percaya pada sistem. Makassar dan kota-kota lain hanya bisa keluar dari lingkar kekerasan jika perlindungan menjadi nyata, mudah diakses, berpihak pada korban, dan berorientasi pada perubahan budaya yang menolak segala bentuk kekerasan. Kita boleh angkat jempol untuk DP3A Kota Makassar.